Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi di rumah Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau membawa setiap penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama. Dalam kudus
besar Allahku, besar Tuhan kami. Kiranya kami semua dapat merasakan, menikmati bahwa kami memiliki Allah yang besar. Ajaib Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu besar melebihi segala-galanya, yang mampu mengubah kehidupan kami, yang mampu menuntun kami untuk menuju ke lebih baik kepada tujuan dan rencana Allah. Tanpa tuntunan Allah, tanpa kuasa Roh Allah, tanpa bimbingan Tuhan, kami tidak siap, kami tidak mampu, kami tidak dapat. Tetapi Tuhan, oleh karena Tuhan, anugerah Allah yang besar memampukan kami terus melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah ke rumah Tuhan untuk mendengar suara Allah, untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Engkau. Terimalah pujian dan penyembahan kami Allah. Kiranya Tuhan disukakan melalui ibadah kami, dan di dalam pengurapan Allah, anak-anak Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, mereka melayani di dalam pimpinan dan urapan Tuhan. Mulai dari WR, Sinar Pemain Musik, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini dan juga pada siang nanti, Asia Multimedia dan Ibu Pendeta Eliani sudah Engkau tibakan bersama dengan suami di rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui beliau dengan apa yang sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus, kami yang beribadah pagi hari ini, kami bersyukur, kami melihat dan merasakan hadirat Allah dan lawatan Allah. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Buat teman-teman kami yang tidak bisa beribadah pagi hari ini atau ibadah yang kedua, Tuhan memberkati mereka. Dan sekarang Allah, kami serahkan kepada pimpinan kuasa Tuhan dalam ibadah ini, dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Kami terus akan memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dan kami buka ibadah ini bersama-sama, kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita mau bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan.
hari ini kita mau membawa setiap pujian kita untuk Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Seperti
Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Kiranya rangkaian ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Terlebih lagi kiranya kehadiran kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya juga semua puji-pujian yang kami nyanyikan pada pagi ini benar-benar keluar dari dasar hati kami. Bukan sekedar kami hafal, tapi buatlah benar-benar bahwa kami punya hati memiliki kerinduan yang begitu dalam. Kami memiliki rasa lapar dan haus. Kami rindu untuk selalu bisa dekat, menempel, melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu itulah yang membuat kami tetap mampu berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Hamba berdoa supaya tidak ada satupun di antara kami yang menolak firman Tuhan. Tapi berikanlah kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu kelembutan hati, kerendahan hati, sehingga pikiran kami pun tunduk pada setiap perintah Tuhan. Dan tidak ada satu firman Allah yang gugur dalam hidup kami. Tapi biarlah firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah hidup kami dihiasi dengan banyak tanda-tanda ajaib. Amin. Hidup kami dihiasi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bukan untuk menjadi pendengar yang baik, bukan saja menjadi pendengar yang baik, kami mau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Taruh dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu paling dalam dan jauh, sehingga betul-betul pagi ini kami hanya bertemu dengan Tuhan, dan kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kami boleh dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah Engkau hari ini, dan ditinggikanlah nama-Mu dalam ibadah ini. Amin. Segala puji dan hormat kami hanya berikan kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Nah, luar biasa ya. Saya harap apa yang kita katakan juga kita alami. Kalau kita bisa mengatakan luar biasa, pastikan juga bahwa ada hal luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa yang memberi saya kesempatan melayani lagi di tempat ini. Saya lupa ya terakhir kapan ya Bu Gembala, sebelum pandemi kayaknya ya. Dan terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ketut. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya percaya saudara datang bukan karena ada pendeta tamu ya. Saya berharap itu setiap kali kita datang, yakinlah bahwa saudara mau bertemu Tuhan di tempat ini. Amin. Siapapun yang berdiri di tempat ini bukan prioritas. Yang prioritas adalah Tuhan di atas segalanya ya. Amin. Tuhan di atas segalanya, kami cuma hamba-hambanya. Baik, terima kasih buat firman Allah dan tema yang diberikan. Temanya adalah melekat. Tadi ada satu kalimat di lagu itu juga, melekat pada Tuhan. Dan pagi ini temanya adalah, saya juga bingung nih saudara, di depan kursinya banyak yang masih lowong ya, tapi senang di belakang ya saudara. Di depan masih beberapa, tetapi saya percaya saudara pada senang di belakang, Tuhan juga pasti ada memperhatikan saudara ya. Saya bersyukur di tempat ini ada banyak hal yang berubah ya, tapi berubahnya positif saudara ya. Lebih nyaman, jiwa-jiwanya lebih juga banyak. Wah, luar biasa sekali, biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya berharap jemaat di sini melekat kepada Tuhan saja. Bukan karena gedungnya yang nyaman ya, bukan karena sekedar manusianya yang oke-oke saja. Tapi biarlah saudara menyukai Tuhan lebih daripada segalanya. Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah melekat dengan Tuhan. Melekat itu nempel saudara ya. Kalau saudara buka KBBI, bacalah, carilah, itu bisa di searching, bisa dicari. Melekat itu nempel. Bahkan kalau ada noda di baju kita itu sudah melekat. Kalau dicuci pakai Baikin atau apapun, seringkali noda itu masih susah hilang. Pernah ngalamin, saya baru beli baju, tiba-tiba kelunturan. Sudah luntur saudara, dari putih kena warna merah. Tahu dong artinya kalau putih kena merah? Ternyata saya lupa gabung dengan warna merah. Saya pikir sih nggak luntur karena baju yang ini nggak luntur. Ternyata agak lama nempelnya. Nempelnya lama, jadi akhirnya berpindah itu warna ya. Saudara, berkali-kali saya cuci, saya rendam pakai Baikin, saya rendam pakai pemutih, tetap saja warnanya yang dominan itu kelihatan saudara. Itu kalau sudah nempel, sudah melekat, itu mau
Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 38. Sudah dapat? Sudah ya? Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya akan baca, saudara berdoa supaya setiap firman ini waktu saudara baca ada yang keluar dan memberkati saudara. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Maria dan Marta. Ada Marta di sini? Ada Maria di sini? Atau fungsinya ada di sini kayak Marta, fungsinya ada kayak Maria? Lukas 10 ayat 38 demikian firman Allah, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, bukan kota, kampung. Jadi itu kayak desa ya. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini Marta yang mendekati Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Saudara, Marta atau Maria? Baik belum tentu terbaik. Betul saudara? Tapi waktu Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau itu khawatir, lalu kau memisahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti Tuhan nggak istilahnya kalau dari kata-kata ini, mana yang bisa menyenangkan hati Tuhan itu yang mana? Marta melayani salah? Tidak saudara. Marta melayani itu baik, betul. Tapi baik belum tentu terbaik loh saudara. Tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya banyak perkara itu apa yang Marta buat itu nggak cuma satu saudara. Karena setiap kali ada orang datang berkunjung ke rumah, apalagi Yesus dengan rombongannya, Marta itu nggak berdiam diri, itu hal yang baik. Dia pasti akan menyiapkan baskom untuk membasuh kaki. Biasanya kalau Timur Tengah itu berdebu, mereka harus membersihkan kaki dan menyiapkan. Lalu Marta berusaha untuk menyiapkan banyak hidangan untuk para tamu yang datang. Itu salah nggak? Tidak, itu tidak salah. Itu baik saudara. Tetapi waktu Yesus mengatakan kamu itu cuma khawatir, lalu engkau melakukan banyak perkara, menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi satu saja yang perlu, dan Maria sudah mengambil yang terbaik. Yang perlu, yang terbaik ada pada Maria. Dengan kata lain, Yesus melihat bahwa apa yang Maria lakukan bukan saja baik, tapi terbaik.
apa yang Tuhan lihat. Dan saya diberkati dengan anak-anak youth yang melayani pagi ini. Luar biasa ya. Saya nggak silo dengan bajunya saudara. Luar biasa. Walaupun mati lampu gelap pasti akan tetap ngejreng. Warnanya luar biasa. Saya diberkati dan saya terharu. Saya ingat ya, inilah usia yang luar biasa. Kapan lagi kita mau melayani? Nunggu kita gocap, nunggu kita 50 tahun, nunggu kita 60 tahun. Tapi waktu saya melihat mereka melayani, saya tahu bukan cuma saya yang bangga, tapi Tuhan juga pasti bangga. Dari masih muda sudah tertanam dalam bait Allah. Bukankah itu juga bukti bahwa anak-anak muda ini melekat di hati Tuhan? Melayani bukan karena kita digaji, ya saya. Melayani bukan karena kita dikasih amplop. Jangan itu prioritas. Itu bukan prioritas. Melayanilah sebab kita tahu inilah kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kita melayani. Melayanilah bukan karena untuk kita cari nama. Melayanilah bukan karena ingin kita menjadi terkenal di mana-mana. Layanilah Tuhan karena memang Tuhan mau ini yang kita lakukan. Makanya Tuhan katakan, Marta, kamu cuma sibuk dengan banyak hal, tapi satu yang aku perlu. Kalau saya bisa katakan dalam bahasa saya, satu saja yang aku mau, itu yang aku perlu, yang diperlukan Tuhan. Itu bukan hal-hal yang bertele-tele dan banyak, yang kelihatannya itu oke banget, belum tentu. Yang Tuhan katakan yang perlu dan terbaik itu ada pada Maria. Apa yang Maria lakukan, Pak Bu? Bukankah itu tema yang disampaikan pagi-pagi ini? Dia duduk, waktu Yesus datang, coba perhatikan saudara. Waktu Yesus datang, Maria langsung duduk di kaki Yesus. Kalau saya bisa ungkap karena waktunya terbatas, ayat yang ke-38, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ayat 39 maksudnya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan kata terus itu loh saudara, yang saya nggak bisa lepas itu. Waktu Yesus datang, Maria duduk dekat kaki Yesus. Lalu apa katanya? Terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Yesus. Waktu Yesus datang, dia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Bukankah hal yang Maria pilih itu yang terbaik? Bukankah yang Maria pilih itu yang cocok di hati Tuhan? Bukankah yang Maria pilih itu yang tepat? Dan Yesus katakan, itu yang aku perlu ada di Maria. Yang aku perlu ada di anak-anak Tuhan tadi loh. Yang aku perlu bukan di atas diri saya nih, hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan doang, cuma bisa ngomong doang, cuma bisa keliling-keliling, tapi nggak pernah duduk di kaki saya. Pak Bu, kenapa kita melekat dengan Tuhan itu perlu? Mengapa kita perlu melekat dengan Tuhan? Mengapa kita perlu menempel dengan Tuhan? Pak Bu, tahukah kita satu langkah di depan kita, umur kita tahu? Tidak tahu. Kenapa kita perlu menempel dengan Tuhan? Kenapa kita perlu melekat dengan Tuhan? Kenapa kita mesti membaca firman Allah, merenungkan firman itu siang dan malam? Mengapa kita harus terus berhadapan dengan Tuhan? Kenapa? Karena kekuatan kita berjalan, kekuatan kita berlari, kekuatan kita melalui hidup ini ditentukan seberapa kuat kita duduk di kaki Tuhan. Kekuatan kita duduk, berdiri, berjalan, berlari, kekuatan kita menjalani hidup ini ditentukan seberapa kuatnya kita duduk di kaki Sang Penguasa. Amin. Berapa lama kita duduk di kaki Tuhan, Pak Bu? Berapa lama kita duduk depan televisi nonton Korea? Berapa lama kita duduk depan laptop? Berapa lama kita duduk depan HP? Lalu kita buka IG, buka WA, buka Facebook. Berapa lama kita duduk di kaki Sang Pencipta? Apa yang kita dapat dengan laptop? Apa yang kita dapat dengan WA? Apa yang kita dapat dengan IG? Apa yang kita dapat dari benda-benda mati yang sekarang ini ada? Banyak pengetahuan? Oke, pasti banyak. Apakah itu menjamin saudara dan saya memiliki kehidupan kekal? Dan apakah itu yang membuat kita kuat menghadapi segala tantangan? Ada berapa banyak nyinyiran di HP, betul saudara? Ada berapa banyak netizen yang mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu kita tiru? Atau berapa banyak kita duduk di kaki Sang Pencipta lalu mencari tahu? Saudara tahu, melekat dengan Tuhan bukan saja kita duduk berdoa. Melekat dengan Tuhan ketika kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Melekat dengan Tuhan kita bisa merenungkan seperti Mazmur berapa? Orang yang Mazmur 1.
akibatnya. Orang itu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Lalu dia akan berbuah, bertumbuh, nggak peduli itu musim panas, musim dingin. Orang yang tertanam, dengan kata lain, orang yang nempel dengan Sang Pencipta, apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak pernah mempengaruhi imannya. Tapi justru orang yang melekat dengan Tuhan, mau panas, mau hujan, mau terik, mau kemarau, mau apapun, dia akan tetap menghasilkan buah-buah kebenaran. Yang terbaik, Maria sudah ambil. Apa yang dia ambil? Dia lebih memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Dengan kata lain, dia memprioritaskan kehadiran Kristus lebih daripada segalanya. Coba perhatikan saudara. Bisa bedakan ketika Marta dan Maria memberi perhatian. Makanya Yesus katakan, Marta engkau sibuk dengan membuat engkau khawatir dengan banyak hal. Kenapa? Karena dia mau melakukan hal-hal itu, menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan, bukan cuma untuk Yesus loh, untuk para murid loh. Makanya Yesus katakan, Marta kamu cuma menyibukkan diri dengan banyak perkara. Tapi sebenarnya Maria sudah mengambil bagian yang terbaik dan itu yang aku perlu. Marta berusaha melakukan yang the best. Baik-baik, sekali lagi saya ulang, baik itu baik, tapi belum terbaik di mata Tuhan. Kenapa? Marta mau melakukan semuanya untuk dilihat, dinilai bahwa apa yang dia buat itu baik. Makanya saya bilang, apakah yang kita lakukan hanya untuk kepentingan pribadi kita atau untuk kepentingan hati Allah? Untuk kepentingan hati kita, semuanya untuk kita, pujian untuk kita, kemuliaan untuk kita, sanjungan untuk kita. Tapi Maria gak perlu itu, dia hanya mau duduk di kaki Tuhan, dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Sebab dia tahu itu kesempatan yang langka. Bisa diambil kebenarannya. Maria tidak menolak, tapi Maria sudah mengambil keputusan. Dia tidak menunda untuk melakukan hal yang benar. Buktinya, waktu Yesus datang dia langsung duduk. Saya kagum dengan orang ini. Kalau saudara baca nanti di Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus sudah dikubur, Maria ada di rumah. Yang pertama kali tahu Yesus ada datang itu Marta. Waktu Marta tahu Yesus masuk datang ke kotanya, Marta langsung bilang sama Maria. Saya mau katakan ini yang Maria lakukan, makanya yang Yesus bilang dia sudah mengambil yang terbaik. Dan itu yang aku perlu. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Maria lakukan, itu cocok di hati Tuhan. Saya mau bagi kepada saudara. Maukah apa yang kita buat itu cocok di hati Tuhan? Waktu Marta tahu Yesus datang, dia langsung lari ke rumah. Tahu ceritanya? Lalu dia bilang apa kepada Maria? Maria saat itu lagi sedih, lagi nangis dengan banyak orang. Sidang perkabungan. Waktu Marta bilang kepadanya, Maria, guru ada di sana. Coba saudara baca nanti. Maria tidak duduk lama-lama di situ. Waktu dia dengar saudaranya bilang, Maria, guru datang, guru ada di sana. Saat itu Maria langsung berdiri bergegas, lalu lari menghampiri Yesus. Tahu maksudnya ayat ini misalnya. Yang saya mau katakan, dia gak pernah menunda. Jikalau itu waktu dia bisa bertemu dengan Tuhan, dia pakai waktu itu untuk duduk di kaki Tuhan. Aplikasi ke kita apa? Kalau kita tahu bahwa hari ini Tuhan panggil kita untuk datang, kalau kita mendengar suaranya untuk kita datang kepada Dia, kalau hari ini kita mendengar dan diberikan kepada Tuhan kesempatan untuk melakukan hal yang baik, bukan cuma baik tapi benar, apakah kita bisa menunda? Jangan tunda ya Pak, Bu, kalau kita dengar Tuhan punya suara. Kalau kita dengar suaranya, jangan coba keraskan hati. Hal yang terbaik yang Maria lakukan, yang Yesus tahu itu yang dia mau. Maria nggak pernah menunda untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia nggak pernah membuang kesempatan, sebab dia tahu kapan lagi Yesus bisa datang ke rumah saya. Kapan lagi saya bisa ibadah pada hari ini di tempat ini. Kapan lagi saya bisa berdoa pada hari ini. Kapan lagi saya bisa melayani. Satu hari di depan saya tidak tahu, 1 jam di
melakukan hal yang benar. Jangan tunda, Pak Bu, karena waktu kita tidak menunda. Sebenarnya berkat yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Nanti sajalah, ini filmnya lagi bagus. Nanti sajalah, ini lagi tayangan sepak bola. Nanti sajalah, saya lagi jalan-jalan. Ibadah bisa minggu depan kok, berdoa bisa minggu depan kok, pelayanan bisa minggu depan. Pak Bu, kalau ini masih ada waktu kesempatan kita melayani, jangan pernah menolak. Jangan pernah menunda untuk melakukan hal yang Tuhan mau. Kenapa? Karena itulah yang terbaik yang Tuhan sedang cari. Bukan untuk kesenangan pribadi saudara dan saya, tapi untuk kesenangan hati Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan waktu Maria dengar gurunya ada. Bukan dia tidak peduli dengan Marta, tapi dia lebih peduli dengan Yesus Kristus, Tuhan. Gak peduli itu dengan para rasul. Wah, keren saudara ya. Marta sibuk untuk mempersiapkan makan para rasul murid-muridnya, tapi Maria lebih sibuk suka duduk di kaki Tuhan. Tahu aplikasi buat saudara dan saya. Jadikan Yesus. Kenapa Maria ambil dan dikatakan yang terbaik dia sudah pilih? Karena yang Maria menempatkan Yesus di atas segalanya. Maria menempatkan kehadiran Kristus di atas kesibukan jasmani. Maria menempatkan kehadiran Yesus lebih daripada kehadiran murid-muridnya. Amin. Kalau saudara datang ke tempat ini oleh karena kami hamba Tuhan, mari kita ubah motivasi kita. Karena yang membuat kita datang bukan kita manusia, betul? Bukan hamba Tuhan yang berdiri di sini. Kami cuma hamba-hambanya. Kami ini sama mungkin seperti yang Maria katakan. Yesus katakan dia yang mengambil terbaik, Maria memilih yang terbaik. Kenapa? Dia menjadikan Yesus lebih daripada murid. Kami ini cuma hamba. Yang harus jadi prioritas itu Tuhan saudara. Jadi siapapun yang berdiri di sini, jangan membuat kita mundur dari Tuhan. Amin. Siapa yang berdiri di sini? Pendeta-pendeta yang sudah terkenal atau pendeta yang belum terkenal? Itu mah gak penting. Yang penting prioritas saudara adalah Tuhan. Satu saat saya tidak ada, satu saat ibu gembala juga tidak ada, tapi Tuhan tidak pernah tidak ada. Datanglah saudara dan jadikanlah kehadiran Tuhan prioritas dalam hidup saudara dan saya. Lebih daripada hobi saya, lebih daripada kesenangan saya, lebih daripada gadget saya, lebih dari pacar saya, lebih daripada keinginan daging saya, lebih daripada kebutuhan jasmani saya. Karena Tuhan yang bisa melakukan lebih jauh, lebih banyak dari apa yang dunia bisa berikan pada kita. Apakah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah dia menjadi pribadi yang terutama di atas yang utama? Coba pikirkan. Kita datang ke sini untuk siapa? Kalau pendeta tamu saya datang. Kalau ada makan-makan saya datang. Pak, bertobat dari semua itu ya. Kita datang karena saya tahu hari ini harinya Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati saya. Yang berdiri sekalipun di sini guru sekolah minggu, nggak peduli, karena saya tahu Tuhan akan pakai beliau juga dengan luar biasa. Yang berdiri di tempat ini cuma yang megang kamera, nggak apa-apa, karena kita datang buat yang menjadi penguasa atas hidup kita. Betul. Duduk di kaki Tuhan. Yang terbaik. Mari kita belajar jadi seperti Maria. Kalau saja Marta tahu ini, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, melayani baik saudara. Tapi apakah melayani kesibukan pelayanan itu jangan sampai membunuh hal-hal yang prioritas, utama dan terutama, yaitu keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita share kalau kita tidak pernah dapat dari Sang Pencipta? Bisa saya sampaikan ini, kalau kita nggak pernah duduk di kaki Tuhan, silahkan tanya Bu Gembala. Oh, saya sekolah teologinya udah bukan S3 lagi, mungkin ada S4, S5. Saudara, selama kita nggak pernah tertanam dan melekat dengan Sang Penguasa yang ngerti keberadaan manusia, kosong apa yang kita sampaikan, nothing. Kenapa Maria tidak tergoyah ketika saudaranya memaki-maki? Itu kan saudaranya cukup keras ngomong. Dia udah nggak mau ngomong sama Maria, dia langsung ngomong kepada Yesus, Guru, bilang sama saudara saya. Oh, itu pasti nadanya udah gak lembut saudara. Bilang, masa kamu gak peduli sih Guru? Saya dibiarkan loh melayani sendiri. Itu dia enak-enakan dengan kata
kan seperti itu kan. Saudara, kalau kita dibicarakan begitu depan banyak orang atau dengan orang yang tamu, pasti hati kita nggak enak, sedikit sakit lah, kecewa. Coba saudara baca apakah ada kata-kata keluar dari Maria. Kamu tuh yang nggak ngerti banget saya ya. Gue maklum dong, saya lagi duduk di kaki Yesus, ngerti dong. Kamu tuh cuma bisa menyakiti saja, bisa ini saja. Coba saudara baca, Maria tidak terusik loh. Kenapa kita perlu melekat itu seperti Maria? Karakter duniawinya itu tertekan habis, sehingga yang keluar itu bukan arogan, yang keluar bukan emosi, tapi dia diam. Orang yang tertanam dan melekat dengan Tuhan, pasti karakter Kristus akan mengcover, melindungi karakternya. Orang yang melekat dengan Tuhan, pasti segala sesuatu yang tidak baik itu keredam, saudara. Kenapa kita sering emosi? Mari kita lihat apakah kedekatan kita dengan Tuhan itu maksimal atau enggak gitu loh. Belum saja ngalamin dipukul, baru saja disenggol, belum juga ditabrak, baru saja dilewatin, sudah mencah-mencah. Kita introspeksi diri. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, menempel, karakter Kristus itu mau tidak mau akan ngalir dalam diri kita. Makanya tadi saya bilang, yang membuat kita mampu menjalani hidup ini ditentukan seberapa kuat kita tertanam dalam hadirat Tuhan. Yang membuat kita sanggup melewati segala macam tantangan itu ditentukan seberapa dalamnya kita melekat dengan Tuhan. Maria tidak terusik, Maria tidak terpancing, Maria tidak balas dengan emosi. Kenapa? Dia sudah terlindungi waktu dia dekat dengan Bapaknya, dekat dengan Kristus, dekat dengan gurunya, dekat dengan juru selamatnya. Pak, Bu, hari ini kita mau dekat ke siapa? Siapa yang menjadi backingan kita? Siapa yang bisa menjamin masa depan kita? Dia saja yang menjamin masa depan hidup saudara dan saya. Ada yang bisa menjamin? Saya sudah bilang tadi, satu langkah di depan kita saja kita tidak tahu, tapi juru selamat kita tahu. Makanya Yeremia mengatakan ayat pasal 33 ayat 3 ya, berseru padaku, aku akan buka-bukakan segala sesuatu yang engkau tidak pahami, dan aku buka. Pentingnya kita melekat, pentingnya kita dekat, pentingnya kita selalu share dengan Tuhan. Karena dia mau buka yang kita tidak tahu jadi tahu. Gak pernah tahu kan? Karena kita gak pernah dekat, gak pernah nanya. Padahal Tuhan mau banyak bicara loh Pak. Tuhan mau banyak bicara. Jangan menunda untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Amin. Dan yang paling benar yang cocok di hati Tuhan, Maria sudah pilih. Dia menjadikan Yesus prioritas dan utama dalam hidupnya, lebih daripada murid-muridnya, lebih daripada Lukas, Yohanes, lebih daripada para rasul, lebih saudara. Karena Maria sepanjang Yesus duduk, dia tidak pernah berhenti dan dia tidak pernah membiarkan fokusnya menyimpang sedikit kepada kesibukan dunia. Paham nggak saudara? Karena kata terus itu merupakan konsisten dia duduk di kaki Tuhan. Sepanjang Yesus datang, dia terus mendengarkan perkataannya. Perkataan Marta diabaikan. Kehadiran murid-muridnya nggak mengusik perhatian dia. Fokus dia cuma pada yang utama dan terutama. Coba lihat saudara. Hasilnya, waktu Yesus melihat air mata Maria dan Maria menangis kematian saudaranya. Ayat itu mengatakan waktu Yesus melihat Maria menangis dan orang banyak menangis, salah satunya Maria. Ayat itu mengatakan maka jatuhlah belas kasihan Yesus padanya. Lalu Lazarus dibangkitkan. Ada nilai yang luar biasa dengan orang yang dekat di hati Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan secara spesial buat orang yang dekat di hati Dia. Kita orang Kristen, jangan bangga kalau kita tidak menjadi pelaku firman dan tidak pernah tertanam dalam hadirat-Nya. Tapi buatlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau melekat, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan tidak mau, dan kita memperoleh belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan jatuh atas saudara, lihatlah, ada banyak hal-hal ajaib Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan punya saya ini manusia ya. Kemarin saya naik trans, saya melihat kakek, ini belas kasihan saya loh, ini belas kasihan saya manusia. Saya cuma bayangkan gimana belas kasihan Tuhan.
nanti kalau mau kesini turun di mana ya, nanti mau kesini turun di mana ya, nanti naik apa ya, dari depan dia sampai datang ke supir trans saya bilang bapak di belakang aja. Enggak, dia duduk di situ karena takut salah jalan. Saya cuma duduk situ dia. Pada waktu keluar sudah dibilangin dia nyasar kemana gitu loh saudara. Dia nyari ke sono nungguin. Saya nyamperin saudara. Bapak mau kemana? Saya mau ke sini. Terus ada petugasnya. Ya bapak nanti naik ini. Saudara tahu saat itu. Saya memang tidak punya orang tua, tapi setiap kali saya melihat orang yang terbatas, gitu maksudnya perlu dibantu gitu loh. Itu timbul ya. Saya bilang kalau kita punya belas kasihan timbul, kayaknya apa aja kita mau tolong gitu loh. Nggak mahal saudara. Saya cuma melihat gila kalau kita bisa membuat Tuhan punya belas kasihan jatuh sama kita, pasti dia akan buat segala sesuatu dalam diri kita, itu luar biasa. Saya bilang sama bapak itu, bapak mau kemana sebenarnya? Saya mau ke sini, alamat rumah bapak di mana? Di sini. Ya udah bapak naik Gojek aja ya. Saya pesenin Gojek. Ini bukan cerita tentang baiknya saya, bukan saudara. Cuman saya melihat bapak ini ribet gitu, ribetnya tuh kesian. Ntar dari ini tadi turun di sini apa? Naik trans kan gitu. Transit sini lah, bapak itu kan sudah usia. Bapak di mana? Di sini. Oke, saya cariin alamatnya. Langsung saya bilang bapak naik Gojek aja, supaya bapak sampai di rumah dengan selamat, nggak muter-muter lagi. Iya makasih bu. Saya cuma lihat ketika saya punya belas kasihan, saya mau menyalurkan sesuatu yang enggak seberapa lah gitu. Dan saya cuma membayangkan ketika Tuhan punya belas kasihannya jatuh atas kita, pasti jauh lebih hebat dan dahsyat terjadi buat kita. Bisa gak kita buat Allah punya belas kasihan jatuh saudara? Bisa. Caranya belajar seperti Maria. Tempel terus Tuhan. Jangan tempel dengan orang kaya terus-terusan ya. Ini orang kaya nih, gampang dicairnya, nempel kayak perampok saudara. Yang ini nih pemberiannya besar, nempel saudara. Manusia itu terbatas. Tapi kalau kita nempel pada Sang Pencipta yang luar biasa, Dia pasti melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Amin. Dia mendengar jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dan dia menjawab lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Itu Tuhan saudara sebagai pencipta. Tempelin Tuhan ya Pak Bu. Jangan sampai lepas. Kalau orang mah nempelnya kalau ada maunya, tapi orang bukan tempat kita menempel. Jangan mengandalkan manusia, karena orang yang mengandalkan manusia kita mengatakan terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati luar biasa. Mari melekat dengan Tuhan. Jadikan satu-satunya prioritas hidup saudara dan saya Tuhan. Cintai dia lebih dari apapun juga. Bukan cuma dia, tapi pekerjaannya. Tapi pekerjaan dan pelayanannya jangan sampai membunuh hal yang terutama dalam hidup kita. Duduk di kaki dia. Waktu kita duduk di kaki dia, saudara akan lihat bagaimana dia buka segala sesuatu yang kita tidak tahu. Kita dibuat apa? Kalau saya bicara gini karena saya ngalamin. Karena waktunya terbatas, saya rasa cukup sampai di sini. Mari kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan hal yang terbaik yang Tuhan perlu. Tuhan gak perlu cantik fisik kita. Tuhan perlu kita melakukan sesuatu yang pas di hati dia. Dan terjadilah yang tidak mungkin dapat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Sebab dia hadir di tempat ini. Kita nyanyi lagu yang tadi ya. Boleh? WL Sigir bantu saya nyanyi lagu ini. Saudara, Tuhan ada di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kalau dia hadir, saudara, pasti ada sesuatu yang kita rasa itu beda. Kalau dia hadir, pasti kita bisa rasa ada sesuatu yang bisa terjadi. Dan dia pasti akan melakukan buat orang-orang yang melekat di hati dia. Apa yang membuat kita seringkali jauh sehingga tidak bisa melekat? Kesibukan. Apa yang membuat kita seringkali gagal untuk melekat? Kesombongan. Rasa diri mampu kita tidak perlu Tuhan, padahal sebenarnya kita tidak tahu jalan hidup kita di depan. Mari kita nyanyi lagu ini. Kita sembah dia. Kekuatan kita melayani Tuhan, kekuatan kita berjalan, kekuatan kita melalui kehidupan kita ditentukan oleh seberapa kuatnya kita melekat dengan Tuhan, seberapa dalamnya kita nempel dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah dia. Jangan sampai pelayanan kita menghambat hubungan dekat kita dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Haleluya.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bawa kami untuk lebih dekat dan terus lebih dekat dengan Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan selalu saja jatuh dalam setiap kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan kami, kehidupan kuliah kami dan pekerjaan kami. Kami bisa lihat akan ada banyak mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita mau menyembah dan memuji Dia. Dan kita mengatakan Yesus kami puji. Setiap pujian yang kami angkat memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Di situ ada kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Tidak cukup 2 menit, 10 menit kami memuji Engkau. Tuhan, bawa roh kami terus memuji-muji Engkau setiap saat, setiap keadaan kami. Dalam situasi apapun, biarlah kami tetap memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, keberadaan kami tidak sendiri berjalan. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Karena ada Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap dapat melekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada suatu pun kami menunda-nunda akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Prioritas kami adalah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan menolong kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Banyak Tuhan yang sudah kami dapat pelajaran firman
melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami terus melalui Roh-Mu apa yang sudah kami dengar bersama-sama, kiranya kami melakukan dengan benar di mata Allah, sehingga Tuhan kehidupan kami cocok di hati Tuhan. Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu Ibu Helena Tuhan, dengan kekuatan Herliani Tuhan, dengan kuasa Tuhan akan terus memakai hamba-Mu dimanapun melayani. Kami sangat diberkati di pada pertama ini, keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Demikian jemaat Pajar Baru, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang tidak pernah Kau tinggalkan. Kami akan terus melangkah oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena firman Allah, oleh karena Roh Kudus dalam kehidupan kami memampukan kami. Engkau mengingatkan kami kembali oleh firman Allah. Terima kasih buat firman-Mu Allah, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, dan terima kasih buat segala sesuatu yang sedang kami alami, karena di sini kami akan dibuat melekat dengan Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Apabila esok hari Jumat Tuhan akan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, yang ada yang bekerja dan juga ada yang sekolah, ada hal-hal yang mereka harus lakukan. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka. Setiap rupiah yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji iman, Tuhan Yesus memberkati mereka. Karena apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan adalah untuk pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan, ada jiwa-jiwa dikuatkan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu sebelum engkau meninggalkan ruangan ini. Tuhan memberkati engkau. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah dengan sukacita daripada Allah Bapa di surga, damai daripada Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menolong engkau untuk hidup melekat dengan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.